بالهدي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إليه سلم الأمة من الآفات والنقمة إليه سلم الأمات من الآفات والنقمات ومن هم ومن غمة بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله مولاي صل على حبيبك خير يا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ما نسي إدولكم Muhammad manusia panutanku Nabiullah Muhammad maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim manusia yang sempurna Nabiullah Muhammad manusia yang mulia Nabiullah Muhammad maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim aku cinta padamu Nabiullah Muhammad aku rindu padamu Nabiullah Muhammad Nabi maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim
فبلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Semuanya zikir ya Allah, fokus, mohon sama Allah, doa sama Allah, niatkan untuk kita dan seluruh saudara kita, seluruh muslim dan muslimat, kita zikir ya Allah, lisan zikir ya Allah, hati doa sama Allah, dan niat berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, oh ya Allah, ya Allah, oh ya Allah, ya Allah, oh ya Allah, 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 ya Allah,
Semoga Allah mengijabah semua niat hajat doanya kita semuanya. Mudah-mudahan Allah muliakan kita semuanya di dunia maupun di akhirat. Selalu dikumpulkan, didekatkan bersama orang-orang mulia di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Maka itu daripada kita. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Acara selanjutnya Tabligh Akbar dalam rangka memperingati 19 tahun gempa dan tsunami Aceh yang akan disampaikan oleh Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Muhdhar. Kepada Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Muhdhar disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Ala Sayyidina Muhammad. Nuri kassar umadadikal jar wa juma'na bihi fi kulli atwar wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Penghormatan demi penghormatan kepada semuanya. Minta maaf kita tidak sebutkan satu persatu untuk mempersingkat waktu. Yang pastinya kita semua yang hadir di sini, penghormatan kita kepada tetamu, kepada guru kita yang istimewa, yaitu Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Muhdhar, yang beliau ulama, guru daripada negeri Hadramut, Kota Tarim, yang alhamdulillah sekarang beliau hadir bersama kita. Habib Abdullah Al-Muhdhar yang duduk bersama kita, beliau juga di antara ulama mufti yang ada di Kota Tarim. Kota Tarim dikenal akan kota seribu wali, sehingga beliau hadir bersama kita ini mufti daripada Kota Tarim dan juga guru besar daripada pesantren Rubat Tarim yang ada di Kota Tarim. Itu banyak melahirkan, dan pesantren tua banyak melahirkan sosok-sosok ulama yang tersebar di kalangan seluruh dunia. Dan juga beliau ulama yang ada di Kota Tarim yang hadir bersama kita sekarang ini. Maka kehadirannya beliau di tengah-tengah kita, mudah-mudahan yang kita harapkan, walaupun kita belum ziarah ke Kota Tarim, belum datang ke Kota Tarim, mudah-mudahan dengan kita melihat ulama daripada Kota Tarim, mudah-mudahan Allah memanggil kita, Allah mendatangkan kita, menuliskan kita semuanya bisa ziarah ke Kota Tarim. Amin ya rabbal alamin. Bisa melihat ulama-ulama di Kota Tarim, bisa belajar di Kota Tarim, anak keturunan kita semuanya bisa datang ke Kota Tarim. Amin ya rabbal alamin. Itu daripada kita untuk mengenalkan kepada beliau. Beliau minta kita bicara sebentar, jadi minta izin kita bicara sebentar, maka kita kenalkan akan beliau saja. Selebihnya nasihat doa daripada beliau semuanya. Perluas daripada niat, perbesar daripada niat. Lihat wajah daripada keturunan Rasulullah, Habib Abdullah Muhdhar, yang darahnya sampai kepada Rasulullah. Niatkan melihat sosok Habib Abdullah, mudah-mudahan ini mata dimuliakan oleh Allah bisa melihat wajahnya Rasulullah. Dan juga niatkan duduk bersama keturunan Rasulullah, mudah-mudahan di akhirat kelak bisa duduk bersama Rasulullah. Dan juga niatkan mudah-mudahan anak keturunan kita semuanya bisa dijadikan oleh Allah ulama yang manfaat untuk seluruh manusia di muka bumi ini. Amin ya rabbal alamin. Maka sekarang ini kita persilahkan kepada Habib Abdullah untuk nasihat, mau'izah kepada kita semuanya, doa juga kepada kita semua, untuk kita semuanya, dan yang akan diterjemahkan oleh yang mendampingi beliau. Beliau datang daripada Pasuruan, Ustadz
Ustadz Muhammad Nafis yang mendampingi beliau, dan juga termasuk hadir bersama kita juga Habib Haidar Al-Attas, beliau yang berasal dari Medan, yang membuat terbukanya jalan sampai Habib Abdullah bisa sampai ke kita, yang udah beberapa kali kumpul bersama kita di kota Lok Sumawe. Maka waktu dan tempat kita persilahkan kepada beliau. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جمعنا وإياكم في هذا اليوم المبارك محبة في الله ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ومحبة في الشهداء الذين رفع الله لهم الدرجات وأعلى لهم المقامات ورزقهم الحياة الطيبات بعد الممات. فإن الشهيد سمي شهيدا لأن الله قد شهد له بالجنة، ولأنه يشهد مقامه وموضعه من الجنة قبل أن تفارق الروح الجسد. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, beliau Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Muhdar mengucapkan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di hari yang diberkahi. Karena kecintaan terhadap Allah dan kecintaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan karena kecintaan kita pada para syuhada yang mana mereka adalah orang-orang yang telah Allah angkat derajatnya dan telah Allah angkat magamnya di sisinya, yang mana mereka telah mendapatkan kehidupan yang baik setelah meninggalnya. Kenapa dinamakan seorang yang syahid itu dinamakan syahid? Karena Allah telah menyaksikan, telah menjadi saksi bagi mereka bahwasanya mereka akan dimasukkan ke dalam surga, dan karena mereka telah menyaksikan tempat mereka kelak di surga sebelum ruh mereka lepas daripada jasad mereka. سأل النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أصحابه فقال: قتل في سبيل الله لإعلاء كلمة الله لتكون كلمة الله العليا. فقال: إذن إن شهداء أمتي لقليل. فقال صلى الله عليه وسلم: أي هذا الشهيد هو الذي لا يغسل ولا يصلى عليه، هذا الأول. أما هناك شهداء مقام الشهادة لكن في الدنيا يغسل ويكفن ويصلى عليه، هذه مقام الشهادة. كذلك فمات ولم وعفى في محبته يعطى رازل بالويئة أو بالواتساب أو في الفيسبوك ما يحب، بل كان حبه في قلبه صادقا. هذا إذا مات أعطي مقام الشهادة، والذي مات غريبا في السفر يعطى مقام الشهادة، والذي مات وهو يطلب العلم يعطى مقام الشهادة،
كثيرون هم الذين نص عليهم النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يعطون مقام الشهادة. فالله يجعلنا وإياكم عبيد إحسان وامتنان ويعطينا مقام الشهادة من غير ابتلاء ولا امتحان. Orang-orang yang meninggal di jalan Allah di dalam peperangan untuk menjunjung kalimat Allah Subhanahu wa taala agar mereka tinggikan itu kalimatnya Allah Subhanahu wa taala di dalam peperangan. Maka kemudian dijawab, kalau hanya para syuhada yang mati di dalam peperangan, maka syuhadanya umatku niscaya hanyalah sedikit, hanyalah segelintir orang saja. Akan tapi di sana beliau menjelaskan, di sana ada beberapa orang-orang yang dikategorikan sebagai orang yang syahid, akan tapi tetap berlaku baginya untuk dimandikan, dikafani dan dikubur seperti jenazah seperti biasanya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengkabarkan beberapa orang yang mendapat meninggal tatkala corona, karena terkena tsunami atau terkena corona, mereka diberikan pahala syahid, akan tapi diperlakukan di dunia seperti orang yang meninggal pada umumnya, yaitu dimandikan, disolati dan dikafani. Dan begitu juga termasuk seseorang yang dikategorikan syahid akhirah, yaitu mereka yang diberikan pahala syahid adalah seseorang yang memiliki cinta yang tulus kepada seseorang, akan tetapi dia menjaga dirinya dari melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jika dia meninggal dalam keadaan seperti itu, dia dikategorikan sebagai orang yang mati syahid, diberikan baginya pahala orang yang syahid. Akan tapi tadi orang tadi memiliki cinta yang tulus dan dia menjaga dirinya dari melakukan keharaman, hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan dia mencintai seseorang kemudian dia berinteraksi dengan perempuan tadi dengan WhatsApp ataupun Facebook, dia merayu dengan media sosial atau yang sebagainya, dia melakukan keharaman yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini tidak termasuk. Ini adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi seorang yang dikategorikan syahid tadi, dia memiliki cinta yang tulus dan dia menjaga dirinya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak pernah menyebutkan nama orang yang dia cintai. Dia ukir itu nama kecintaannya hanya di hatinya secara jernih, secara bersih, akan tapi tidak pernah menyebutkan daripada nama orang yang dia cintainya. Dan banyak lagi orang-orang yang dikategorikan sebagai orang yang mati syahid, syahid akhirah, sebagaimana yang dinas oleh Nabi Muhammad SAW. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita seorang hamba yang diberi anugerah, bukan hamba yang diberi cobaan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. وقد قال النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم: الشهيد يغفر له كل ذنب إلا الدين ما يغفر، لأن حقوق العباد مبنية على المشاحة، وحقوق رب العباد مبنية على المسامحة. وقد كان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا مات ميت يقول لهم: هل عليه دين؟ إن قيل لا صلى عليه، وإن قيل نعم يقول لهم: صلوا على ميتكم أوقظوا دينه ثم نصلي عليه. فإذا قضي صلى عليه، فإذا لم يقضى لم يصلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. حتى
فتح الله على أهل الإسلام، صار كل من مات عليه دين يقضي دينه ثم يصلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ذات مرة كان هناك رجل صاحب لأبي قتادة مات، فقال هل عليه دين؟ قال نعم عليه ديناران. فقال صلوا على ميتكم. فقال أبو قتادة أنا أضمن ذلك الدين يا رسول الله. فقال إذا ضمنته فإذا نصلي عليه. فقام فصلى عليه النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ثم بعد ذلك في اليوم التالي سأل النبي محمد أبا قتادة هل قضيت دين صاحبك؟ قال لا يا رسول الله، ما يسر الله لي شيء، ما عندي شيء عاد، أنا ما كسبت شيء من المال. ثم رأى ثانيا فسأله، وثالثا فسأله، فصار يستحي أبو الدرداء من النبي محمد، حتى أنه كان يتخفى من النبي محمد، إذا كان يمشي تخفى عنه وجلس بعيدا، حتى أنه يستحي أنه ليس عنده شيء من المال يقضي دين صاحبه. فلما يسر الله له المال قضى دين صاحبه رضي الله تعالى عنه، فصار يجلس أمام النبي محمد يريد النبي محمد أن يسأله هل قضيت دين صاحبه، فلم يسأله بعد ذلك النبي محمد، فصار يجلس أمامه وعن يمينه وعن شماله، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يسأله عن ذلك. حتى ذات مرة رآه فقال له أقضيت دين صاحبك؟ فقال نعم يا رسول الله الحمد لله، فرحان بأنه قضى. فقال الآن بردت روحه، أي أنها تحجب عن مقامها العظيم حتى يقضى عنها الدين. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang yang mati syahid dia akan diampuni segala dosanya kecuali hutang, karena hutang termasuk daripada hak adami. Karena dikatakan haqqullah mabniun alal musamahah, hak yang terkait dengan Allah Subhanahu wa taala dibangun atas dasar toleransi. Sedangkan hakul adami, hak yang terkait dengan sesama manusia, itu dibangun atas dasar musyahah, diungkit-ungkit, pelit. Dia selalu menuntut, tidak mungkin dimaafkan. Oleh karena itu Nabi SAW jika ada seorang yang meninggal ditanyakan kepada mereka apakah memiliki hutang. Jika dikatakan memiliki hutang, Nabi SAW tidak menyolati orang tersebut yang meninggal. Akan tapi jika telah ditunaikan itu hutangnya, dilunasi itu hutangnya, maka Nabi SAW akan mensolati orang yang meninggal tersebut. Pernah suatu ketika ada seseorang yang meninggal di masa Nabi Muhammad SAW. Akhirnya ditanyakan oleh Nabi SAW apakah dia memiliki hutang. Kemudian dijawab iya, dia memiliki hutang yang belum dilunasi. Maka kemudian Nabi SAW enggan untuk menyolati orang tersebut. Akhirnya sampai seseorang daripada mereka mengatakan, ya Rasulullah, solatilah orang tersebut, aku yang menanggung hutangnya, aku yang akan melunasi hutangnya. Maka Nabi SAW menyolatinya. Akhirnya tatkala berlalu waktu, bertemu dengan orang yang menanggung hutangnya tadi, ditanyakan oleh Nabi SAW, apakah engkau telah melunasi hutang orang tersebut? Maka kemudian dia mengatakan belum ya Rasulullah. Akhirnya berlalu waktu, bertemu Nabi SAW lagi, ditanyakan kepada beliau, apakah engkau telah melunasi hutangnya? Maka kemudian dia belum ya Rasulullah, karena dia seseorang yang tidak memiliki harta, akan tapi dia berusaha untuk melunasi hutang orang tersebut agar mendapatkan kecintaan oleh Nabi SAW. Dia tidak memiliki harta untuk dia gunakan untuk melunasi hutang. Akhirnya pas berlalu waktu, ketemu dengan Nabi SAW seperti itu juga, dia mengatakan belum ya Rasulullah. Akhirnya dia malu
malu untuk bertemu, menampakkan wajah di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dia selalu bersembunyi. Tatkala berpapasan dengan Nabi, akan bertemu Nabi, dia selalu bersembunyi. Dan kalau di majelis, dia selalu duduk di tempat yang jauh, sekiranya tidak dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena dia malu jika dia akan ditanya apakah sudah melunasi hutangnya. Akhirnya dia berupaya mengumpulkan harta sampai dia melunasi daripada hutang orang yang dia tanggung, orang yang meninggal yang dia tanggung hutangnya tadi. Akhirnya dilunasi. Setelah dilunasi, yang awalnya orang tadi duduknya jauh, akhirnya duduk di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung. Kalau di majelis, di tempat yang sekiranya dilihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ingin agar Nabi sallallahu alaihi wasallam menanyakan dia, tapi Nabi tidak menanyakan dia. Sampai beberapa waktu Nabi tidak menanyakan dia, dia menampakkan diri, Nabi tidak menanyakan dia. Sampai pada suatu ketika Nabi SAW melihat dia dan menanyakan, apakah engkau telah melunasi hutang orang tadi, orang yang kemarin? Maka kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah. Dengan percaya dirinya dia mengatakan, iya ya Rasulullah, saya telah melunasi hutang orang tersebut. Maka Nabi SAW mengatakan, al-an, sekaranglah, barulah sekarang kuburannya itu menjadi dingin. Kenapa? Karena terikat dengan hutang yang belum dilunasi. Tatkala dilunasi, kata Nabi SAW, sekaranglah, barulah sekarang kuburannya itu menjadi dingin. فإن من مات شهيدا فذاك له أجر من الله سبحانه وتعالى. فإذا عم الوباء كما جاء عن الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال أن المنكر إذا فعل علنا جاء الوباء وعم الكل. قال يا رسول الله فيهم الأخيار؟ قال يوم القيامة يبعثون على نياتهم ومقاصدهم. فإذا جاء وباء من تسونامي أو كورونا أو غير ذلك فذاك إنما هو رسالة من الله ليعتبر الناس ويرجعوا إلى الله سبحانه وتعالى. فمن مات فذاك قدره من الله سبحانه وتعالى وعمره، فإما تكفيرا للسيئات وإما إعلاء للدرجات، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. علنا عم الضرر على إذا فعل المنكر علنا عم البلاء والضرر على الكل، الأخيار والأشرار. أما إذا فعل في السر فإن الضرر يكون على فاعله لا على الكل. Seseorang yang mati dalam keadaan syahid, baik salah satunya karena turunnya wabah, telurnya wabah atau bencana, dan bencana itu perlu kita ketahui itu terjadi karena sebab kemungkaran yang dilakukan secara terang-terangan. Tatkala kemungkaran itu dilakukan secara terang-terangan, maka Allah akan menurunkan wabah dan bala yang merata ke seluruh manusia. Apabila dilakukan kemungkaran itu secara sendiri, secara sembunyi-sembunyi, maka yang akan mendapatkan bahayanya adalah pelakunya saja. Akan tapi tatkala dilakukan secara terang-terangan, bala yang diturunkan oleh Allah akan merata. Maka tatkala seorang tadi terjadi wabah atau terjadi tsunami, terjadi corona, pada hakikatnya itu adalah surat peringatan dari Allah Subhanahu wa taala yang mengingatkan kepada kita akan amal perbuatan kita, yang mengingatkan kepada kita atas apa yang kita lakukan daripada kebaikan atau yang kita tinggalkan daripada apa yang kita lakukan daripada amal ibadah ataupun
yang kita lakukan daripada amal kejelekan. Itu untuk memberikan surat peringatan untuk kita daripada turunnya bencana dan wabah tadi. Dan dengan turunnya tersebut kepada suatu kaum atau kepada seseorang, itu akan menjadi peleburan dosa baginya atau pengangkatan derajat untuknya. Dan itu adalah semuanya karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada siapa merekalah orang-orang yang Dia kehendakinya. هكذا كان السلف الصالح إذا نزلت بهم مصائب قالوا هذه أعمالنا صورها لنا في كورونا، في تسونامي، في زلازل، هذه أعمالنا. لماذا؟ لأجل أن يرجعوا إلى الله ويتوبوا إلى الله ويصطلحوا مع الله سبحانه وتعالى. لكن بعض الناس يتخاصمون حتى مع الله. فكيف يتخاصم مع الله؟ يقول أنا زمان أنا أدعو الله وربي ما استجاب دعائي. مسكين، أن الله سبحانه وتعالى قد يدعوه العبد الذي يبغضه الله فيقول يا جبريل أرحني منه واقضي حاجته، ويدعوه العبد المحبوب يا رب يا رب، يقول الله أخر حاجته فإني أحب مناجاة عبدي هذا، فما أخرها قضاء حاجتك إلا لمحبته لك. فلا بد أن تحب الله إذا أعطاك، وإذا منعك فحينئذ تكون عبدا حقا. Para salafus soleh, pendahulu kita yang soleh, itu mengatakan tatkala terjadinya bencana, terjadinya musibah, mereka mengatakan bahwasanya bencana dan musibah tersebut adalah gambaran amal jelek kita, gambaran daripada kelakuan-kelakuan kita yang dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi bencana dan musibah yang Allah turunkan kepada kita. Itu yang dikatakan mereka para salafun saleh. Baik itu tsunami ataupun corona ataupun gempa bumi, itu semua adalah supaya mengingatkan kita. Itu adalah semua Allah gambar, Allah bentukkan, Allah rupakan itu amal perbuatan kita sebagai bencana yang Allah turunkan tadi. Akan tapi yang menjadi masalah, banyak sekali orang yang malah bertikai kepada Allah Subhanahu wa taala, bertikai dengan Allah Subhanahu wa taala dengan dia mengatakan, bagaimana aku selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala akan tapi Allah tidak mengabulkan daripada doaku. Dia selalu protes di dalam hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya pengkabulan hajat ini bukan berarti dia ini orang yang dicintai sama Allah. Kadang ada sebagian orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah mengatakan kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, segeralah engkau tunaikan hajatnya dia karena aku telah bosan untuk mendengarkan doanya dia. Dan sebaliknya kadangkala orang yang doanya belum dikabulkan karena dia adalah seorang hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah senang mendengar dia berdoa kepada Allah, bermunajat kepada Allah dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seseorang, setiap hamba hendaknya dia selalu ridho kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala dia diberi ataupun tatkala dia tidak diberi, dicegah. Maka dengan begitu dia menjadi seorang hamba yang sebenarnya. سيدنا إبراهيم بن أدهم ذات مرة وهو في أحد سياحاته سيدنا إبراهيم بن أدهم ذات مرة وهو في سياحته رأى رجلا مقطع الأطراف أعمى وقد ابتلي بدنه بالبثور، فرآه وهو في الشمس ويقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به غيري. فقال وأي شيء عافاك منه؟ فالتفت فقال من هذا؟ ألم يجعل لي لسانا ذاكرا
وقلبا شاكرا فهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. مهما قضى الله على العبد شيء ما دام يحفظ عليه العقل والدين، فلهذا يدعو دائما العبد يقول اللهم ما قضيت علي من أمر فاحفظ علي فيه العقل والدين. هذا هو رأس المال. Pernah suatu ketika Sayyidina Ibrahim bin Adham berjalan di suatu jalan dan mendapati seseorang yang kedua tangan dan kakinya terpotong, cacat. Orang yang cacat dia temui di jalan, yang mana orang tadi dan dipenuhi dengan luka-luka yang ada di tubuhnya. Maka kemudian Sayyidina Ibrahim bin Adham mendengar dari orang tadi, dia mengatakan alhamdulillahilladzi afani mimma ibtala bihi ghairi. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan aku afiah, memberikan aku afiah dibanding daripada orang-orang yang diberikan bala, diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya terheran Sayyidina Ibrahim bin Adham. Afiah apa yang dia dapatkan? Kenikmatan apa yang dia dapatkan sehingga dia memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang tadi? Akhirnya seorang tadi mendengar ucapan Sayyidina Ibrahim bin Adham, kemudian dia mengatakan, siapa ini orang yang masuk ikut campur antara aku dengan kekasihku? Akhirnya dia mengatakan, tidakkah Allah menjadikan untukku sebuah lisan yang selalu berzikir kepadanya? Tidakkah Allah menjadikan kepadaku sebuah hati yang selalu bersyukur kepadanya? Dan begitulah, akan tapi setiap orang janganlah kita meminta untuk diberikan musibah, karena kita tidak tahu bagaimana apakah kita sabar atau tidak. Akan tapi tatkala kita menerima daripada cobaan tadi, hendaknya kita bersabar, dan kita dianjurkan untuk membaca doa yang beliau sebutkan tadi, Allahumma wa ma ghadaita alayya min amrin fahfad alayya fihil aqla wad din. Ya Allah, apapun yang engkau tetapkan untukku, maka jagalah untukku akalku dan agamaku. Apapun yang engkau berikan untukku daripada musibah ataupun cobaan yang lainnya yang sudah menjadi ketetapanmu, akan tapi jagalah untukku akalku dan agamaku. وقد علمنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما نقوله عند المصيبة، فقال من قال عند شخص عندما تنزل المصيبة إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا كان حقا على الله أن يبدله خيرا مما أخذ منه. Dan Nabi SAW telah mengajarkan kepada kita doa bacaan tatkala kita mengalami musibah, yaitu tatkala kita mengalami musibah hendaknya kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati Allahumma ajirni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Hendaknya tatkala seseorang sedang mendapatkan musibah, maka hendaknya dia membaca doa ini yang diajarkan oleh Nabi SAW. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Ya Allah, berikanlah aku pahala di dalam musibah yang aku terima ini, dan berikan kepadaku ganti
yang lebih baik daripada yang engkau ambil dariku. Maka kata Nabi SAW, siapa orang yang membaca ini tatkala dia mengalami musibah, haqqan 'ala Allah an yu'tiyahu khairan mimma uhida minhu, maka Allah pantas untuk memberinya ganti yang lebih baik daripada sesuatu yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. هكذا علمنا النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وعلمنا أن الصبر نصف الإيمان، ولكن لا ينبغي للعبد أن يسأل الصبر، لأن من سأل الصبر فقد سأل البلاء، لكن يقول في الدعاء اللهم إني أسألك الصبر عند القضاء ومنازل الشهداء وعيش السعداء ومرافقة الأنبياء. هكذا كان دعاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم، علمنا فإن هناك صبر ب300 درجة، وهو صبر على الطاعات، تقوم بالصلوات في أوقاتها، تجتنب المحرمة، تفعل الواجبات، وصبر عن المعاصي ب600 درجة، وصبر ب900 درجة على الابتلاءات، فإن فيها تكفير السيئات وأعلاء الدرجات من رب البريات سبحانه وتعالى. Dan begitu juga Nabi SAW telah mengajarkan kepada kita untuk kita selalu bersabar tatkala kita mendapatkan musibah, karena sesungguhnya Nabi SAW bersabda, as-sabru nisful iman, kesabaran itu adalah setengah keimanan. Akan tetapi janganlah kita meminta kepada Allah agar diberi kesabaran, karena tatkala seorang tadi meminta kesabaran, dia pada hakikatnya meminta bala dulu. Karena tatkala seorang meminta kesabaran artinya dia akan diberi bala, dan kita tidak mengetahui apakah kita kuat di dalam menjalani bala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Akan tetapi tatkala kita berdoa, hendaknya kita berdoa, Allahumma inni as'aluka sabra indal qada. Ya Allah, berikanlah aku meminta kepadamu kesabaran indal qada, tatkala ketetapanmu berlangsung, tatkala takdirmu sedang berlangsung, yaitu tatkala kita sedang mengalami musibah. Berdoanya seperti itu, Allahumma inni as'aluka indal qada wa manazil syuhada wa aisha suada wa nasr alda murafaqatul anbiya. Dan begitu juga Nabi SAW mengajarkan kepada kita bahwasanya di sana ada kesabaran yang memiliki 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama, kesabaran dengan 300 derajat, yaitu bersabar menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita beribadah, menjalankan yang wajib dan yang lain sebagainya. Kemudian tingkatan kedua, ada kesabaran dengan 600 derajat, yaitu bersabar untuk meninggalkan kemaksiatan. Dan tingkatan yang ketiga, kesabaran dengan 900 derajat, yaitu bersabar tatkala mengalami musibah. Dan di dalam musibah tadi akan ada peleburan dosa-dosa, dan di situ Allah meninggikan derajat seseorang tadi. وهذا اجتماعكم في هذا اليوم المبارك اجتماع للتذكر والاعتبار، لأن المؤمن يعتبر بغيره ولا يحب أن يكون عبرة لغيره، دائما يتذكر كل شيء يرجعه إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا رأيت إنسان في معصية الله ويعطيه الله الصحة والعافية والمال الكثير، أعلم علم اليقين أنه عبد سقط من عين الله سبحانه وتعالى، لأنه لو أراده أن يرجع إليه لابتلاه
فأصابه مصيبة ليرجع إليه ويتوب إلى الله ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى. ذاك الذي يذكره الله هو الذي أحبه الله سبحانه وتعالى. فإن فرعون ادعى الربوبية لما مضى عليه زمن طويل لم يمرض فيه فادعى الربوبية لأن الله أبغضه سبحانه وتعالى. فإذا أحب عبدا ابتلاه، حصل له المرض وحصل له الشفاء وحصل له الادكار والاعتبار. Dan kita sedang berkumpul untuk kita perkumpulan ini dalam rangka untuk mengingat dan mengambil pelajaran. Karena begitulah setiap mukmin hendaknya dia menjadikan segala sesuatu itu pelajaran yang bisa diambil baginya. Dan dia tidak rela untuk menjadi bahan pelajaran untuk orang lain. Dia mengambil pelajaran dari orang lain, akan tapi dia tidak rela untuk menjadi bahan pelajaran untuk orang lain. Jika kita melihat ada seorang manusia, dia diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, kehidupan yang zahirnya itu enak. Dia di dalam kemaksiatan, dia tidak menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak istiqomah, maka ketahuilah dengan pasti, dengan yakin bahwasanya dia adalah seorang hamba yang jatuh dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah seorang hamba yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan harta dan apa yang dia miliki daripada kehidupan yang nyaman akan menjadi sebab jauhnya dia dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun sebaliknya, ada seseorang yang diberi musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Allah menginginkan dari dia agar dia kembali kepada Allah, agar dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya hamba tersebut adalah seseorang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah kalian tahu Fir'aun yang mana dia ini mengaku Tuhan, mengaku dirinya sebagai seorang Tuhan, karena dia tidak pernah sakit sama sekali, akhirnya membuat dia mengakui dirinya sebagai Tuhan. ورد عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن من مرض ولم يشكني إلى عواده يشكو أنا كذا أنا كذا إن مات مغفورا له وإن شفيته لم تبقى في صحيفة سيئاته سيئة. وورد إن شفيته إن مات مغفورا له وإن شفيته ولم تبقى في صحيفة سيئاته سيئة. وورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم أن من قرأ في مرضه 100 مرة من سورة الإخلاص غفر الله له ذنوبه وأمن من فتنة القبر وعذابه. فلهذا كان السلف الصالح يعتنون أن يقرؤون في كل يوم 100 مرة من سورة الإخلاص، لأن من قرأها 100 مرة في اليوم مات على حسن الخاتمة. وقد ورد عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن من قرأ آخر سورة الحشر لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله إلى آخر السورة في يوم إن مات شهيدا وأعطي مقام الشهادة، وإن قرأ في المساء فمات أعطي مقام الشهادة. فلهذا كان السنة لك أن تقرأها في صباحك وفي مسائك حتى تحوز مقام الشهادة من رب العالمين سبحانه وتعالى. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa orang yang mana dia sakit, kemudian dia tidak mengeluhkan apa yang terjadi pada dirinya kepada orang yang menjenguknya, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan dia balasan. Jika dia
disembuhkan dari penyakitnya, maka tidak akan ditulis di lembaran-lembaran amalnya kejelekan sama sekali. Jika dia meninggal setelah itu dari sakitnya tadi, maka dia meninggal dalam keadaan diampuni segala dosa-dosanya. Orang yang sakit dan tidak mengeluhkan apa yang dialami kepada orang-orang yang menjenguknya. Dan juga warid daripada Nabi SAW bahwasanya siapa orang yang membaca pada masa sakitnya 100 kali dari surat Al-Ikhlas, maka orang tersebut akan diampuni dosanya dan akan aman dari fitnah kubur dan siksanya. Oleh karena itu para salafus soleh sangat menganjurkan, menghimbau agar ini dibaca tatkala seorang tadi sakit, membaca 100 kali daripada surat Al-Ikhlas, agar dia tatkala meninggal, dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Dan begitu juga telah warid daripada Nabi Muhammad SAW bahwasanya siapa orang yang membaca suratul Hasyr, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an" sampai akhir surat sampai akhir suratul Hasyr tadi, dari "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian khasyatillah" sampai akhir surat. Siapa orang yang membaca ayat-ayat tersebut kemudian dia meninggal pada hari itu, maka dia akan diberikan kedudukan orang yang mati syahid. Dan siapa orang yang membaca di sore hari kemudian dia meninggal pada malam harinya, maka dia akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan syahid. امرأة اسمها نسيبة الأنصارية في المدينة المنورة في غزوة أحد أشيع بين الناس أن رسول الله عاقلة والمغرمة من محبتها في النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فاستقبلها بعض الناس فقال إن زوجك قد استشهد، قالت دلوني على رسول الله كيف هو وهي تمشي، فقيل له هو ذاك قائم عند أصحابه، فقالت والله لا يطمئن قلبي حتى أرى وجهه وأمسك ثوبه، فذهبت فمسكت ثوب النبي محمد. بعدك الابن وموت الزوجة هون سلم شرع النبي محمد من أذى، قرآن النبي محمد من أذى، سنة النبي محمد من أذى، تهون كل المصائب إذا سلم هذا الدين العظيم وما يخص الرؤوف الرحيم محمد من أذى، فكل المصائب تهون. فالله يجعلنا وإياكم عبيد إحسان وامتنان لا عبيد امتحان، فإن الدنيا دار اختبار كما قال الله سبحانه وتعالى لنبلوكم أيكم أحسن عملا، فمن أحسن في هذه الدنيا وخاف الله أمنه الله ونعمه يوم القيامة، ومن هو لم يبالي في الدنيا وأمن مكر الله أخافه الله سبحانه وتعالى ووقع في العذاب الأليم. فما على الإنسان إلا أن يدعو لنفسه ويدعو لإخوانه الأموات، فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم ارحموا أمواتكم بالصدقة، تصدق عليهم يرحمهم الله، تستغفر لهم، تزورهم، توهب لهم التسبيح والتهليل والصلاة على البشير النذير محمد، فإن ذلك يبلغهم ويفرحون به ويصل إليهم مثل الدرر والجواهر، يفرحون من أبنائهم من أقاربهم من أصحابهم، كما أن الصلة والبر في الحياة كذلك هو بعد الممات. فالله يوفقنا وإياكم لأن نكون من أبر الأبناء بالآباء والأمهات أحياء وأموات، مبرين بأصحابنا وأقاربنا في حياتهم وبعد مماتهم يا رب العالمين. Pernah suatu ketika ada seorang perempuan
Pernah suatu ketika di masa Nabi SAW ada seorang perempuan yang bernama Nusaybah Al-Ansariyah. Tatkala suatu peperangan diisukan bahwasanya Nabi SAW telah mati syahid. Akhirnya Nusaybah Al-Ansariyah ini, seorang perempuan ini, dia kebingungan dan sangat gelisah, sangat cemas. Akhirnya mencari-cari di mana Rasulullah SAW, karena dikabarkan, diisukan bahwasanya Nabi SAW telah meninggal di dalam peperangan. Akhirnya dicari-cari itu Nabi SAW oleh Nusaybah Al-Ansariyah. Tatkala ditanya di mana Rasulullah, maka orang yang ditanya tadi mengabarkan, wahai Nusaybah, anak-anakmu telah meninggal di peperangan. Aku tidak menanyakan itu, di mana Rasulullah? Akhirnya dia mencari lagi, di mana Rasulullah? Wahai Nusaybah, sesungguhnya suamimu telah meninggal di peperangan. Aku tidak menanyakan itu, di mana Rasulullah? Akhirnya dia mencari-cari lagi, menanyakan kepada yang lainnya, di mana Rasulullah? Sesungguhnya ayahmu telah meninggal. Aku tidak menanyakan itu, di mana Rasulullah? Akhirnya ditunjukkan bahwasanya Nabi SAW sedang bersama para sahabatnya di suatu tempat di situ. Akhirnya didatangi. Akhirnya tatkala telah melihat wajah dan baju Nabi SAW yang dipakai, akhirnya beliau merasa tenang, merasa tidak gelisah lagi. Akhirnya kemudian mengatakan kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, setiap musibah setelahmu itu menjadi kecil. Setiap musibah setelahmu itu menjadi remeh bagiku. Aku tidak mempedulikan keluargaku yang meninggal, yang penting engkau di dalam keadaan selamat. Lihat bagaimana kecintaan seorang sahabat perempuan ini, Nusaybah Al-Ansari, kepada Nabi Muhammad SAW. Sayangnya di zaman ini kita melihat syariatnya Nabi Muhammad dihinakan, Qur'annya Nabi Muhammad tidak dipedulikan, adab akhlaknya Nabi Muhammad diremehkan dan tidak dipedulikan sama sekali. Maka turun kepada kita musibah dan bala. Karena apa? Karena kita tidak mengagungkan, kita menyakiti Nabi Muhammad SAW dengan kita tidak memperdulikan syariat, Quran dan adab akhlak yang dibawa oleh beliau. Maka beliau kemudian berdoa kepada Allah SWT, semoga kita dijadikan hamba yang diberi anugerah dan tidak dijadikan hamba yang diberi ujian dari Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya dunia ini adalah tempatnya ujian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian agar menguji siapa di antara kalian, siapa di antara kita yang beramal baik. Maka seseorang yang tatkala di dunianya dia merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dia memperhatikan kewajiban-kewajibannya, maka dia akan mendapatkan keamanan kelak di akhirat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, jika seorang hamba tadi sudah merasa aman di dunia, akhirnya dia tidak mempedulikan kewajiban dan melaksanakan kemaksiatan, dia merasa aman di dunia, maka Allah akan memberinya ketakutan kelak di akhirat. Nabi SAW bersabda, irhamu amwatakum bisadaqah. Kasihanilah, sayangilah orang-orang meninggal di antara kalian dengan bersedekah untuknya. Maka hendaknya kita tatkala kerabat kita atau saudara kita
ada yang meninggal, kita bersedekah, pahalanya dikirim untuknya. Kita membacakan tahlil, membacakan tasbih, bersedekah, yang pahalanya itu semua dihadiahkan untuk mereka yang meninggal dunia daripada kerabat ataupun saudara kita. Karena sesungguhnya hal tersebut adalah bagaikan mutiara-mutiara dan permata-permata yang dihadiahkan untuk mereka. Mereka akan senang, mereka akan sangat senang dengan amal kebaikan yang kita lakukan, yang pahalanya dihadiahkan kepada mereka. Karena sesungguhnya sebagaimana silaturahim itu pada masa hidup seseorang dan berbakti kepada kedua orang tua itu di masa hidup keduanya, itu juga terjadi setelah mereka meninggal. Silaturahim dan berbakti kepada kedua orang tua terjadi pula ada setelah mereka meninggal dengan melaksanakan hal-hal tersebut. Semoga Allah SWT menjadikan kita anak-anak yang paling berbakti kepada kedua orang tuanya, dan kita menghidupkan dan menjalankan sunnah-sunnah dan syariatnya Nabi Muhammad SAW di kehidupan sehari-hari kita. الله يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما ولا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما ولا مأزورا ولا مأثوما. Semoga Allah SWT menjadikan perkumpulan kita perkumpulan yang dirahmati, dan perpisahan kita perpisahan yang dirahmati, dan tidak menjadikan di antara kita orang yang celaka, orang yang diharamkan dari kebaikan, dan orang yang mendapatkan dosa daripada pelanggaran maksiat. ويجعلنا وإياكم من طال عمره وحسن عمله. Dan dijadikan kita sebagai orang yang panjang umurnya, baik amalnya. ويحفظ هذه البلاد من البلايا والزلازل والوباء والتسونامي وغيرها من البلايا وسائر بلاد الإسلام والمسلمين. Semoga Allah menjaga daerah ini daripada gempa bumi, tsunami, dan bencana-bencana lainnya, dan juga menjaga daripada seluruh negara-negara, seluruh penjuru negara ini. ويبارك في الأولاد والبنات ويجعلهم يعشقون العلم ويعشقون الطاعات ويحون سنة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم سيد السادات. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak-anak kita sebagai orang-orang yang rindu, memiliki kecintaan terhadap ilmu, terhadap wirid-wirid untuk dibaca. Jadikan mereka orang-orang yang menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW dan menjalankan syariatnya. ولا ينصرف كل واحد منا إلا وقد عزم أن يبدل حالته السيئة إلى حسنة والحسنة إلى أحسن. Dan tidaklah kita bubar daripada ini kecuali semoga Allah merubah keadaan kita dari yang buruk menjadi yang baik, dan yang baik menjadi yang lebih baik. اللهم يا من وفقها الخير للخير وعنهم عليه وفقنا للخير وأن عليه. اللهم إنا نبات نعمتك فلا تجعلنا حصاد نعمتك. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا مالك الدنيا والآخرة. اللهم اكشف الغمة عن الأمة، اللهم اكشف الغمة والكربة، اللهم استر عوراتنا، اللهم آمن روعاتنا، اللهم اجعلنا في الحصن العصيم من جميع الأذيات، حرز المكين من الذنوب والخطيئات، فلنا ما مضى واحفظنا فيما بقي وما هو آت برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. واجعل آخر كلامنا بعد انقضاء آجالنا بعد طول عمر في خير ولطف وعافية قول لا إله إلا الله. 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 محمد رسول الله. محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها بعد نسأل الله تعالى من الآمنين. اللهم احينا عليها يا حي وأمتنا عليها يا مميت وبعثنا عليها يا باعث. ثبت علمها في قلوبنا واغفر بها ذنوبنا واستر بها عيوبنا واصل بها قلوبنا وقالبنا يا رب العالمين. وحين حياة طيبة حجبنا عما يؤذينا في دين ودنيانا وانصرنا على عدوك وعدونا
وتولنا بولاك واحمنا بحماك برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد النبي وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. Terima kasih kita ucapkan kepada Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Muhdhar. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, selanjutnya penyerahan santunan kepada anak yatim yang tergabung dalam Yayasan Abul Yatama Indonesia Cabang Loksmawe. Kepada anak-anak kami perwakilan yang sudah ditentukan untuk menuju ke depan mimbar utama. Kami informasikan bahwa santunan ini diberikan setiap bulannya sebesar Rp150.000 per anak yang dikumpulkan oleh para donatur atau orang tua asuh sekota Loksmawe dan sudah berjalan selama 2 namanya. Kami mohon kesediaan Bapak PJ Wali Kota Loksmawe untuk dapat memberikan santunan didampingi oleh Ketua Yayasan Abul Yatama Indonesia Bapak Maksalmina MH. Kami silakan. Anak-anak kami yang tertera nama di bawah ini untuk dapat mengambil tempat di atas. Ananda Fakhrur Razi, selanjutnya Ananda Muhammad Halim. Selanjutnya Ananda Muhammad Khairul. Ananda Khairul, Muhammad Khairul. Selanjutnya Ananda Abdul Musawir.
Selanjutnya Ananda Aska Ramadan Putih. Selanjutnya kami mohon kepada Abu Asnawi Abdullah untuk menyerahkan santunan kepada anak-anak kita. Kami panggilkan Ananda Amalia Sukira. Selanjutnya Ananda Putri Najwa. Selanjutnya Ananda Cud Anisak. Selanjutnya Ananda Nisaul Hafizah. Dan selanjutnya Ananda Ghazala Syaina Qanita. Terima kasih kami ucapkan kepada Abu Asnawi Abdullah dan juga Bapak Maksal Mina untuk dapat mengambil tempat kembali. Kami persilahkan duduk kembali. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan berakhirnya acara santunan anak yatim, maka berakhir pula acara kita di hari yang mulia ini. Selanjutnya kami mohon kepada tamu undangan yang berada di atas mimbar utama untuk dapat menghadiri ke ruang imam lantai 2 Islamic Center Kota Losmawe. Sekali lagi kami mohon kepada tamu undangan yang berada di atas mimbar untuk dapat menghadiri ruang imam lantai 2 Islamic Center Kota Losmawe. Selanjutnya kepada anak-anak kami, anak yatim dari Yayasan Abul Yatamah Indonesia Cabang Losmawe untuk dapat mengambil tempat di ruang muslimah Islamic Center Kota Losmawe. Demikian acara kita pada hari yang berbahagia ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kepada tamu undangan yang berada di atas mimbar utama untuk dapat mengambil tempat di ruang imam lantai 2 Islamic Center Kota Losmawe. Kepada jamaah untuk membuka jalan dan jangan dulu untuk bersalaman. Mohon untuk dibuka jalan kepada Habib